Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, teman, dan juga teman plek saya ini banyak ya, teman karib sejak dari kecil sampai kuliah. Tuan-tuan, puan-puan, mari saya izin guru kita meneruskan ngaji kitab Minhajul Abidin dengan mu'alif Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Terlebih dulu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah, sahabat, kolega dan muridin, para salikin, kita sudah diterangkan oleh Imam Ghazali mengenai 12 ayat yang menerangkan di dalam hal takwa tadi. Nah, kalau orang takwa, saya tambah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang yang beriman dan bertakwa, wabtaghu ilaihil wasilah, kamu diminta untuk mencari guru, mencari pembimbing. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, mau skripsi ada pembimbingnya enggak? Mau tesis ada pembimbingnya enggak? Mau jadi dokter ada pembimbingnya enggak? Nah, untuk mendapatkan orang takwa itu harus ada pembimbing. Nah, pembimbing dalam ini adalah guru khas, guru yang membimbing secara rohani, secara spiritual, secara ruhaniyah, dan itu adalah guru mursyid, syekh yang bisa membimbing. Kalau guru umum di sekolah itu ada kita satu kelas gitu ya, misalkan kelas 6 SD itu gurunya lebih dari 12. Tapi kalau guru cukup satu, karena yang membimbing rohani setiap saat. Nah, wabtahul wasilah. Kalau sudah mendapatkan guru, wajah itu kamu harus bersungguh-sungguh agar menjadi orang yang amanu wa taqaw, orang yang iman dan takwa tadi. Fisabilihi artinya ke jalan menuju Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu itu semua menang di dalam hidup. Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, jenengan ingin menang atau kalah di dalam hidup? Menang kan? Ingin sukses kan? Nah, karena itu jahidu wal wasilah, cari guru dan bersungguh-sungguh. Kalau kita mau menang dan mendapat predikat dari 12 ayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Surga itu nggak bisa gloma-glame, sailinge itu nggak iso. Eling ibadah, eling ya sudah, ya itu nggak bisa. Harus dipersiapkan dengan betul-betul. Nah, karena itu Imam Ghazali melanjutkan, Bapak Ibu sekalian, masih tentang takwa, yang berarti kita bisa menundukkan nafsu. Apa? Beliau mengatakan wa qala al-mu'allif bi hadzal kitab wa nawwa bihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Tsumma alladhi yahtassu bihi hadza sa'na min amril ibadah thalathatu usul. Orang yang terkhususkan tadi terkhususkan menuju takwa yang benar, maka beliau mengatakan fi hadza sa'ni, di kali pertama, dan itu yang awal, min amril ibadah, di dalam hal berurusan dengan hamba itu ada 3 dasar. Salah satu usul.
Jadi orang takwa itu usulnya, asasnya, dasarnya begini. Yang itu yang melingkupi orang yang takwa. Imam Ghazali mengatakan ahaduhuma at-taufiq wa ta'yidu awalan wa huwa lil muttaqin. Orang yang takwa itu ahadut taufik. Orang yang selalu mendapat penguatan ta'yidu, ya, yaitu tentang apa? Taufik. Ya, dan hal ini diperuntukkan bagi orang yang takwa. Awalan wa muttaqin. Jadi kok bapak ibu setengah malam, sudah jam 2 malam bangun, hanya pipis, buang air kecil, tidur lagi, Anda tidak dapat taufik. Karena bapak ibu sekalian hanya dapat hidayah. Oh, tahu sholat malam itu bagus, tapi nggak ngelakoni, itu berarti mboten wonten taufik, nggak ada taufiknya. Orang yang takwa adalah at-taufik, at-ta'yidu awalan wa walentakin. Dan orang yang diberi taufik itulah yang bisa menjalankan pertolongan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Ayo kita introspeksi ya. Siapa yang masih malam bangun jam 2:30 kok tidur lagi, ini berarti belum ada taufik. Ada panjenengan dengannya kan wabillahi taufik wal hidayah. Itu. Kalau NO wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ya mirip doa. Sama mirip. Berarti jenengan boten nenten taufik. Ingin tapi nggak kelakon. Masa orang saya pengen naik Surabaya, meneng enak omah ya teko-teko. Saya ingin ke Bandung, diam saja di rumah nggak datang. Nah, ini berarti Anda, kita semua belum dapat taufik kalau belum mengamalkan terhadap hati dan niat-niat kita atas apa yang kita ketahui. Annallaha ma'al muttaqin, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang yang takwa. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah orang diberi taufik. Yang kedua, orang yang takwa, yang kuat iman dan takwanya, wasani islahul amal wa itmamul taksiri wa huwa lil muttaqin. Orang yang kedua yang betul-betul yang disebut orang yang takwa, cirinya adalah islahul amal, yaitu menyempurnakan kekurangan-kekurangan amalnya, dan ini bagi orang yang takwa. Ya sik duwe kalau masih punya sholat tertinggal ya kodoknya cepet. Kalau punya hutang puasa cepet. Nah, ibu-ibu itu ya saya niteni aja. Ya karena seminggu segretean bingung nyarutang. Padahal dulunya itu nyantai. Begitu tinggal seminggu, utangku piro ya? Saya dulu berapa hari ya? Begitu juga anak-anak atau orang yang safar. Nah, ini harus disempurnakan. Amalnya ditambah, sunnahnya ditambah. Seperti yang saya sebutkan tadi, namanya islahul amal. Semakin dia halal yang dimakan, semakin wajibnya padat. Semakin menghindari yang makruh, semakin dia itu menambah ibadah sunnah. Sebaliknya, kontradisio ya, dalam hal ketebalikannya, semakin malas dia sholat dan hanya wajib, berarti haram yang dimakan. Semakin dia tidak mau amal sunnah, dia menjalankan banyak makruh. Ya, rezekinya yang subhat itu cirinya saja. Oke, ini yang kedua ya. Kama qala Allah Ta'ala yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu. Jadi kalau Allah itu mengendaki, orang itu dibuat apa? Maaf ya orang tua itu semerindil ya. Jadi bahasa Jawa itu semerindil. Diajak kebaikan, wah ayo salat malam dibangunin, tak. Alarm tapi mati lagi, dimatiin lagi, turun lagi. Nah, ini berarti apa? Ini berarti belum mendapatkan apa? Islahul amal, menyempurnakan amal itu tidak.
Tapi kalau orang sudah takwa disemerintilkan, ini maaf bahasa Tulungagung ya, semerintil, cepet. Ya, ini yang kedua ya. Bagi orang takwa itu adalah islahul amal, menyempurnakan amal-amal kita. Nah, yang ketiga, watalid qabulul amal wa huwa lil muttaqin. Orang yang beramal, orang yang karena dan beliau orang takwa, qabulul amal. Amalnya akan diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kita semua kira-kira takut enggak ya? Saya tanya pada diri saya sendiri dan panjenengan, takut enggak ya dari kecil kita nimbun ibadah, amal ini itu masih haram, masih maksiat, ujung-ujungnya amal kita tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah. Takut enggak? Umur karek dek rong dino, kalau kita tahu ya tinggal 2 hari. Umur yang dari kecil kita amal kita hilang semua, tidak dikabulkan, tinggal 2 hari. Takut enggak? Karena itu mumpung masih ada waktu ya, mumpung ada kesempatan, mari kita memperbaiki tingkat ketakwaan. Karena itu di dalam Jumatan Salatul Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesannya seorang khatib itu ya takwa. Dan jangan sekali-kali kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Takwa. Itu ya. Jadi pentingnya takwa. Karena itu yang ketiga itu adalah qabul amal. Dikabulkan oleh Allah amal-amal kita. Wa kama qala ta'ala, seperti halnya Allah berfirman, innama yattaqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi amal itu hanya diterima bagi orang takwa, orang yang beriman. Nah, ini kadang-kala kita itu maaf ya, boleh ya kita berbeda dengan teman-teman. Ya. Orang baik tapi tidak takwa, diterima enggak? Enggak. Karena baik itu ada dimensi manusia. Tapi kalau takwa itu dimensi transendensi dengan Allah. Jadi kalau orang baik, ya kadang kita kan iman ya, wong itu jane apik, tapi kok nggak iman dan takwa, hilang amalnya, nggak diterima. Sebaliknya, wah katanya orang Islam, tapi kok belum wakraan, kok pekerjaannya kayak ngono, berbalik. Nah, yang baik, yang takwa, yang iman, yang Islam, yang takwa, itu baru qabulul amal, diterima amalnya itu oleh Allah Taala. Oke ya, kita takut ya kalau kita tidak sampai diterima oleh Allah amal-amal kita. Nah, saya lanjutkan, wa madarul ibadati ala hadil umuri at-thalathati taufik awalan. Dari 3 tadi ya, dari 3 taufik ya, islahul amal, qabulul amal, at-taufik awalan. Yang terpenting pertama itu mohon taufik. Ya, mohon ya Allah berikan taufik kepada saya sehingga saya bisa menjalankan. Hatta ta'malatum mal islahul litaksir, ya, kemudian hingga engkau dapat beramal selanjutnya perbaikan terhadap segala kekuatanmu dengan kekuranganmu, ya, hatta yatimu, dan kamu bisa menyempurnakan. Tumal qabul idza tamma, dan kamu bisa menyempurnakan, diterima dari amal sempurna. Jadi taufik dulu. Hidayah sangat penting, tapi taufik penting. Orang dapat hidayah, orang semua kita itu kan dapat hidayah, tahu ini, tahu itu, diberi ini, diberi itu, tapi belum tentu menjalankan, berarti belum ada taufik. Karena itu mohon taufik dari Allah. Ya, saya lanjutkan. Wa hadhil umuru thalathatul lati yatadaru fiha abiduna illallah ta'ala. Dengan 3 ini, dengan 3 poros, 3 asar seperti itulah, maka orang itu harus abidu illallah ta'ala, beribadah pada Allah. Wa yas'aluna fayaquluna rabbana
wa fikna li ta'atik wa atmim taksirona wa taqabbal minna. Ini doanya. Saya baca sekali lagi ya. Rabbana wa fikna li ta'atik wa atmim taksirona wa taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, berilah Kau kami itu taufik kepada kami untuk li ta'atik, untuk bertaat kepadamu dan menyempurnakan kekurangan kami, dan terimalah ibadah-ibadah kami. Ini amalan. Ya, doanya amalan. Tapi kalau doanya untuk membersihkan hati, doanya adalah ya anak-anak santri yang di sini ingat, Rabbana atmim lana nurona waghfir lana dzunubana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana, ya Allah sempurnakan kepada kami nurona, cahaya hati kita. Waghfir lana, ampuni ya Allah dzunubana, dosa-dosa kami, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi doanya hati kita bersih, Rabbana atmim lana, ya. Kalau dosa, doanya agar kita mendapat taufik, Rabbana wafikna li ta'atik wa atmim taksirona wa taqabbal minna. Itu. Biar panjenengan kita dapat taufik. Kalau sholat malam itu bangun ya sholat malam gitu loh, bukan tidur lagi. Ya, gitu. Terima kasih ya. Moga-moga ini bisa diamalkan ya doa ini. Wa qala mu'allif wa qad ma'adahu ta'ala dalaikullu ala taqwa, dan Allah itu selalu menepati janji. Innallaha tuflihul mi'at, Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Lek takwa yang memburu surga. Ya, gitu ya. Dan caranya tadi bersihkan dulu hati. Dan akan wa akrama bihal muttaqin, dan Allah itu akan memberikan akram yang memuliakan pada orang takwa. Ya, sa'ala Allah yas'alu, dan Allah itu akan mengabulkan terhadap apa yang diminta oleh kita. Sa'ala aulam yas'alu, baik diminta atau tidak diminta, kalau kita takwa diberi oleh Allah. Ya. Nah, fa'alaika bihadit taqwa, karena itu renungkanlah. Ini ajaan Imam Ghazali ya. Ya, ayo kita takwa, dan hendaklah kita itu betul-betul in aradta ibadatallah subhanahu. Kalau kita itu betul-betul beribadah menuju Allah, bal in aradta sa'adat dunya wal ukhra, bahkan jika engkau menginginkan kebahagiaan dan dunia dan akhirat, dua-duanya. Nah, ini beliau menukilkan syair. Walaqad sadaqal qail, beliau menyatakan ada seorang membuat syair, manittaqallah fadzakal ladzi siqa ilahil muta'ajjiru ar-rabih. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka itulah orang yang diring kepadanya kepada mutajir ar-rabih, perdagangan yang sangat beruntung. Ono enggak kira-kira, ada enggak sih orang yang berdagang ingin rugi? Nah, ada kan? Nah, orang takwa ini adalah perdagangan yang sangat ingin peruntungannya itu tak terbatas. Oke. Kemudian ulama lain menulis, la yatbi'ul mar'a ila qabrihi ghairut taqwa wal amalus sholih. Tidak ada yang mengikuti seseorang di kuburnya selain ketakwaan dan amalnya yang soleh. Bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan istri kita yang cantik, bukan suami kita yang ganteng, bukan kita jadi apa, tapi takwa dan amal soleh. Ya, itu teman kita nanti di kubur. Ya, itu. Selainnya ada ulama yang membuat syair begini juga. Man arafallahu falam tuhnihi ma'rifatullahi fadzakas saki. Ini ilmu tasawuf ini, tinggi ini. Man arafallah, siapa yang sudah mengenal Allah, falam tuhnihi,
kemudian Allah tidak mencukupinya, ma'rifatullahi fadzalika syak, maka pengenalanmu kepada Allah itu adalah yang tidak ada gunanya, sia-sia, bahkan syaki, kamu itu orang celaka. Ngerti, belajar mulai S1, S2, S3, ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu tarekoh, tapi kok nggak ngelakoni tarekoh, nggak ngelakoni tasawuf, fadzalika syak, ini celaka. Tahu ilmu tasawuf, tahu ilmu spiritual, nggak ngelakoni. Belajar perbandingan tarekoh tapi nggak ikut tarekoh, berat. Ini man arafallahu falam tuni ma'rifatullahi fadzaka syak, berat bagi orang yang tahu kok nggak ngelakoni. Kemudian ma yasnaul abdu bi izzil ghina wal izzu kullal izzi lil muttaqi. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh seorang hamba dengan mulianya kekayaan, tidak ada. Jangan mau pamer kekayaan, menirnya beras aja nggak ada itu kekayaan kita di hadapan Allah. Orang itu sombong dengan kekayaannya. Allah punya jet pribadi berapa? Ya kecil. Ya, itu dibuat sholat fajar aja kalah dengan kita, ya Bill Gates kalah dengan panjenengan sedanten. Ngono kok sombong, ya. Ya, wal izzu kullal izzil muttaqi, sedangkan sekedar kemuliaan itu sejatinya hanya milik orang takwa, bukan kekayaan. Ma darradza ta'ati manalahu fi ta'atillah wa madzalaki. Tidak berbahaya orang yang taat segala apa yang telah diraihkan dalam mentaati Allah dan segala apa yang ditemuinya. Itu intinya taat dan takwa. Jadi kalau orang tidak takwa dan takwa itu bahaya sekali. Ya. Mumpung wonten wekdal nggih, mumpung masih ada waktu, mumpung masih rezeki ini longgar, ya. Mumpung masih punya jabatan kan bisa ngatur. Ya, rapatnya jangan bisa saja ya. Rapat itu jam sekian di hari ini, karena kalau pagi saya masih ngaji. Bisa, mumpung punya pengaruh, ajak anak buahnya ngaji. Nah, itu caranya. Kalau tanpa itu ya, mumpung masih kasih waktu, nanti terlambat. Laula akhratil min ajalin qarib asaddaka wa kum. Enggak ada lagi kata Israel. Enggak. Laula akhartani, enggak akan saya akhirkan. Fa asaddaka min, enggak saya tutup bukunya meskipun kamu merengek-rengek untuk menjadi orang soleh. Nah, menurut ini kira-kira di Al-Quran Al-Munafiqun itu seperti itu. Nah, yang terakhir di dalam apa ini? Di dalam syairnya itu wa kataba ba'dhum ala ba'dil kubur laisa zaddun siwat tuqa fakhduli minhu au da'i. Tidaklah akal, tidak ada bekal selain takwa, maka ambillah darinya. Atau kamu kalau tidak ada iman mesti meninggalkan takwa itu. Ya, pentingnya takwa. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Tsumma ta'ammal aslan wahidan wa annahu hab annaka qad tabi'at jami' umrika fil ibadah. Kemudian renungkanlah satu hal pokok, bahwasanya anggaplah engkau sungguh-sungguh bersusah payah beribadah. Ini renungkan ya. Bapak Ibu sudah renungkan ini, sudah sangat sekuat tenaga biada beribadah. Wajahatta wa ka'abatta, dan engkau telah bersungguh-sungguh dan engkau menahan dari derita. Hatta hasalalaka taman naita, ya, hingga berhasil bagimu apa yang engkau cita-citakan. Alaysa sa'nu kulli fil qabul, bukankah keadaan seluruhnya adalah penerimaan Allah? Artinya jenengan urip, kita urip 70 tahun, 80 tahun itu ojo sia-sia. Gitu loh. Kan kita ingin dikabulkan, ingin diterima, ingin disempurnakan amal-amal kita.
Umur 70 tahun, 80 tahun, swidak, maaf saya sudah 61 jalan sekarang. Kok hidup kita sia-sia? Itu eman-eman enggak ya? Sia-sia eman-eman itu bahasanya apa? Sayang lah, uripnya itu sayang gitu loh. Ya, sayang. Apa panjenengan enggak takut umur 60, 70 tahu-tahu dead, tahu-tahu su'ul khatimah, enggak mengenal Allah karena lidahnya tidak pernah berpikir Allah, 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 Allah. Setiap keluarnya nafas kita keluar masuk kita Allah, 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 Allah. Tahu-tahu lidah kita keluar waktu nazak, apa enggak takut? Karena itu latihan berzikir. Ya, kita latihan. Dan latihan berzikir itu tiada lain lewat jalan thariqah. Oke. Nah, kemudian alaisa sa'nu kullu fil qabul, tentu kita akan menginginkan kita itu bersusah payah seperti itu, ya. Kemudian kita ingin dikabulkan. Walaqad alimta anna ta'ala yaqulu inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena itu faraja'al amru kulluhu ila taqwa. Karena itu kembalikan semua hidup kita itu sehari-hari tiada lain adalah untuk takwa. Walidzalika ruya an Aisyah radhiyallahu anhu annahu qalat ma'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyai'in minad dunya wal ajabatu ahadun illa tutuq. Diceritakan dari Sayyidina Aisyah, Rasulullah bersabda, tidak ada yang membuat takjub Rasulullah sesuatu pun dari dunia, dan tidak seorang pun yang membuat beliau kagum kecuali orang yang memiliki takwa. Sahabatnya banyak. Jadi yang dikagumi oleh Rasulullah hanya orang yang takwa. Bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan status sosial, tapi orang yang takwa. Wa an qadatan annahu qala maktubun fit Taurat ya ibnu Adam ittaqillah wa nam khaitu sita. Diceritakan dari Sayyidina Qatadah bahwa beliau berkata, tertulis dalam kitab Taurat, wahai anak Adam, bertakwalah kepada Allah dan tidurlah sekiranya engkau inginkan. Pilih mana, takwa atau tidur, kira-kira gitu. Ya. Padahal orang yang suluk itu adalah taklilun naum, mengurangi tidur, taklilut ta'am, mengurangi makan, taklilun kalam, mengurangi bicara. Sedikit bicara, bukan sedikit-sedikit bicara. Sedikit makan, bukan sedikit-sedikit makan. Nah, terakhir, Bapak sekalian, wa balagni an Amir ibn Abdul Qais annahu yabaka inda mauti wa kana yusalli kulli yaumin wa yatu alfin rakaah. Ya, Syekh Amir Abdul Qais itu beliau itu menangis pada setiap hari 100 rakaat beliau sholat kalau malam. 1000 kullu yaumin wa yatu alfin rakaah. Setiap malam dia 1000 rakaat, itu pun nangis. Tsumma ya'ti ila firasihi fayaqul ya ma'wa kullu sarri wa ma radituka illa tariqul ain. Wahai tempat tidur sumber keburukan, demi Allah aku tidak rela terhadapmu karena Allah sekejap mata pun. Kita itu kan kadang-kala nempel kasur itu langsung blek. Ini adalah ya, Syekh Amin Ibn Qais ini semalam 1000 rakaat masih nangis. Lah panjenengan datang ogah-ogahan salat malam ngono kok nguyang-guyu to lho urip itu lho. Ya contoh aja. Dan beliau menangis, kemudian ditanya apa sebabnya? Kemudian dia menyebut Al-Quran, qala qaulu ta'ala inna ma yattaqallahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Nah, tsumma ta'ammala taqwa ukhra wa hiya usul. Karena itu ini Imam Ghazali, maka renungkanlah segala pokok dari pokok tiada lain adalah takwa, wa hiya madzikru aibat sholihin qala li ba'd asyahihi aw bi wasiyatin. Kemudian
berikan wasiat saya kepada saya. Wasiatnya satu, menurut para salafus salih, faqala usika bi wasiatillahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin, berikan aku wasiat yang awal yang paling akhir. Maka qauluhu, Imam Ghazali mengatakan walaqad wasanal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi kalau wasiat itu jangan wasiat saya, harta saya bagi. Insya Allah yang mudah-mudahan kita itu sebelum wafat sudah dibagi kepada anak-anak, biar nggak jadi waris tukaran nanti anak-anak, ya. Jadi fitnah. Pesannya cuma satu ini kalau kita orang tua, ya. Dan sungguh kami memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Jadi itu saja para salikin rahimahullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian. Ya, sebetulnya masih banyak, tapi waktu tidak memungkinkan untuk kita kaji lebih lanjut. Insya Allah kita di lain waktu, insya Allah di Sabtu depan kita akan meneruskan kitab ini. Semoga Allah meridhoi, memberkahi dan membukakan pintu hati kita, dan betul-betul memberikan taufik dan hidayah, dan kita bisa menjadi orang yang muttaqi. Afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.